Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di GMT Manual Tech Pelabuhan Ratu. Hari ini kita ada project bikin Mio ya, bore up 58,5, tapi dengan struk standar. Nah, di sini saya akan membagikan apa aja yang dirubah gitu dengan spek struk standar, terus bahan-bahan apa aja yang kita rubah gitu. Nah, oke, di sini ada krek as ya. Nah, di sini saya coba kita pakai stang. Ini bukan stang bawaannya, tapi pakai Vario 125. Lalu di bagian sini ini dibubut ya, diringanin. Nah, dengan asumsi supaya RPM lebih cepat naik ya, soalnya di 58 itu kalau di Mio lama naik RPM-nya karena menurut saya di krek as ini terlalu berat. Kalau misalkan di 200 cc ini mesti dibandul ya. Cuman ini kan struk standar, jadi perlu kita bubut ulang gitu. Nah, nanti ini sampai selesai, sampai hidup, sampai test rate kita nanti coba. Terus sama pistonnya kita pakai Sonic ya, yang oversize 50. Nah, ini perbedaan krek as, coba dilihat. Nah, pengaruhnya di sini lebih ringan, di pen ini juga lebih ringan. Jadi titik jatuhnya juga berubah ya teman-teman. Nah, beda dengan yang standar. Yang standar segini. Oh, yang ini lebih cepat gitu. Ini lebih cepat. Ini lebih ringan ya. Soalnya dulu pernah saya bikin yang struk standar, dibandul juga, diberatin lagi, malah dia makin lemot teman-teman bawahnya. Dia itu jarak kisaran 2 kilo tuh baru naik RPM-nya. Nah, untuk head sendiri ini udah jadi. Kita pakai 2925 ya. Coba dilihat. Dengan kubah Hemi ya, teman-teman, yang seperti Honda. Nah, ini menurut saya lebih efisien ya. Sama beda lah rasanya kalau misalkan kita squeeze gitu. Ini bentuk coatingannya. Nah, untuk langkah awal kita bore up motor apapun juga, yang kita harus perhitungkan pertama kali, mau di peak power berapa gitu motor tersebut gitu, buat keperluan apa, entah itu balap kah, entah itu harian kah gitu, atau apakah gitu. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu peak power yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, ini rumusan sederhana, mungkin bisa ditiru ya, atau ini bagi yang pemula. Nah, untuk menentukan portingan sebenarnya ada banyak macam ya, di aplikasi motoran juga ada, terus yang dikali persenan yang 85% sampai 100%. Adapun juga sekarang yang lagi rame kita plow ya teman-teman, cuman biayanya lumayan mahal gitu, masuknya bukan dana pelajar lagi. Nah, untuk lebih mendekati kepresisiannya, untuk harapan kita gitu bisa pas gitu walaupun tidak 100%. Nah, kita pakai rumus ini. Pertama-tama sebelum kita porting, kita cari dulu ya. Nah, ini rumusnya ya, diperhatikan ya. Nah, ini kita cari dulu piston speed ya. Berarti 2 rumusnya ya, ingat ya, 2 dikali. Nah, yang stroke mili 0,57,9 itu diincikan dulu ya teman-teman. Berarti 0,0579 dikali, nah
Saya patok buat Matic Mio ini di 9.500 ya teman-teman. Mengingat ini untuk harian. Terus saya kira di apa namanya, di bagian speedy Mio itu kan kecil, itu jarang sekali nyampe 12.000 atau 11.000 gitu. Cuma kita patok di 9.500. Nah, lanjut dibagi 60. Nah, kita dapat piston speed 18,3 ya. Nah, 18,3 ini masih aman untuk harian. Maksimal batasan piston speed itu 23 ya kalau nggak salah ya. Kalau menurut saya gitu. Atau ada referensi juga gitu. Ini sangat aman untuk harian ya, 18,3. Nah, lalu kita cari diameter portingnya. Kalau mau peak power 9.500 itu di berapa? Nah, caranya begini. Tadi kita simpan dulu ya, 18,3 berarti pistonnya 0,0585 dikali 0,0585. Nah, dibagi. Nah, ini dibagi 100. Kita untuk harian kita bagi 100 aja. Nah, 100 ini angka dari mana? Ini 100 adalah angka gas speed ya teman-teman. Kita patok angka gas speed di 100 biar nanti bawahnya dia cepat-cepat ya. Ada juga yang tuner luar negeri itu di 85 meter per second sampai 90 kalau nggak salah, ada juga gitu. Ada juga yang patok 100 sampai 105 meter per second ya. Nah, ini 100 dibagi dapat segini sama dengan, nah dikali 18,3. Nah, ketemu angka ini. Nah, di sini kita cari akar kuadratnya ya. Sebentar. Nah, akar kuadrat dari 0,00062627 175. Nah, 0,025 dikali 1000. Nah, berarti kita dapat portingan 25 ya. Nah, 25 ini kebetulan sudah diporting juga. Ukuran portingnya ini 25 ya. Nah, untuk jenis portingan ini untuk Mio kita usahakan ya sebulat mungkin. Semua motor juga harus sebulat mungkin ya teman-teman. Nah, jadi selalu kita arah portingan itu cari ambil banyaknya yang ke bawah ya. Nah, biar nanti pelaunya bagus gitu. Nah, untuk yang bagian ek ini dikali 100% dengan D semi ya, karena ininya enggak dicor lagi dengan D semi. Nah, sudah ketemu yang kayak tadi kita berarti si RPM head ini mampu berkitir di 9.500 ya teman-teman. Nanti kita tinggal penyesuaian di bagian noken as. Nah 9.500 berarti pakai durasi berapa? Nah, biasanya kita pakai di 250 sampai 260 derajat ya untuk harian ya teman-teman. Lip biasanya di 9 ke bawah ya teman-teman. Itu sudah cukup untuk harian. Mengingat kalau misalkan semakin tinggi lip noken as berarti peak power bergeser semakin atas. Cuman kita balik lagi, kalau mesin-mesin yang buat harian kita patok 9.500 buat apa lip tinggi, karena dia nggak bakalan nyampe gitu. Nah, udah itu kita lanjut pembahasan yang pasti rumah roller kita bubut ya. Ini nanti kita bubut di 13 derajat sama kerokannya juga. Nah, untuk karbu ini andalan ya. Saya bukan iklan, tapi ini mereknya Abawa Hawaii. Paling murah tapi enak di setting gitu. Harganya cuma 150 ribuan. Nanti kita itu juga. Nah, kita cari diameter ideal karbu ya.
Nah, di sini ada juga, ini kita harus bangga nih pakai aplikasi asli Indonesia nih. Bentar, banyak iklannya, soalnya gratis. Di sini ada mesin 4 tak, terus karburator, starter body berarti karburator ya di sini. Di sini ada 3 diameter venturi ideal karburator ya teman-teman. Ada 2 klep. Nah, ada metode 1, metode 2. Volume mesin berarti kita di 58,5 itu 155 cc, putaran mesin 9500. Nilai konstanta coba kita pakai 65. Nah, kita nilai konstansa ini kita ambil tengahnya aja. Nah, berarti 80. Nah, kita ambil tengahnya aja 60 sampai 90, kita ambil di 80 nilai konstansanya. Nah, ini venturi karburatornya dapat di 30 mm ya. Nah, sementara yang karbu ini ukuran 28, nanti kita rimer ulang. Nah, nanti bagian limbernya juga sedikit berbeda ya untuk 4 tak, karena 4 tak itu dia nanti limerannya opal teman-teman, nggak bulat seperti ini kan. Ini bawaannya dari NSR ya kalau nggak salah. Nah, nanti ini juga diplow ulang lagi. Ini diplow ulang lagi. Terus apalagi? Kebetulan pistonnya ini pakai Sonic ya teman-teman, tapi belum jadi. Nanti kita patok kompresi di 11,5 atau 11-an. Nah, nanti untuk bawahnya biar lebih cepat. Nah, ini dari karakter noken as ya teman-teman. Nah, untuk noken as ini sendiri kemarin juga ada pertanyaan ya, Bang bikinin cara bikin noken as herek. Nah, sebenarnya noken as herek itu karakternya LSA atau LC-nya itu sempit-sempit teman-teman. Karena apa? Biasanya kalau misalkan LSA atau LC-nya sempit, dia mudah teriak teman-teman. Cuman kehabisan napas gitu. Beda lagi dengan yang LC, yang LSA-nya lebar, dia itu power band-nya lebar sekali teman-teman. Jadi pas waktu dari tengah ke atas itu dia muncak gitu RPM-nya. Nah, untuk misalkan kayak Matic ini saya lebih suka untuk struk standar ya teman-teman. Di tanda kutip struk standar ini kita pakai LC yang sedang itu di kisaran 103 sampai 100 gitu. Harapannya biar lebih cepat nanti kalau misalkan atasnya kita main di rasio gitu. Nah, karena kalau misalkan head ini bagus, dia pakai noken as apapun juga dia tetap enak gitu, gampang nyatunya. Nah, project ini kita akan mulai dari head sudah selesai, paling noken as kita rubah ulang lagi karena ini di mesin 53 ya dulunya. Kita akan bubur ke molor dulu. Selanjutnya kita pelatuk ini di sini kita nggak pakai RRA blade ya, tapi kita pakai model yang RRA BRT ya, yang rasionya kalau nggak salah ini 1,4 ya kalau nggak salah. Nah, ini seperti biasa penekanan biaya gitu lebih murah, walaupun sebenarnya lebih baik yang pelatuk blade gitu. Cuman ini juga untuk harian masih bisa dipakai gitu. Nah, untuk pelatuk sendiri sudah. Terus nanti kita retainernya ini seperti biasa kita pakai X-Max ya. Nanti kita kasih lihat soalnya masih di jalan ya, belum datang. Nah, untuk retainer ini kita sengaja pakai X-Max karena mengingat ini untuk harian, jadi tujuannya untuk
memperkuat si batang klep supaya tidak mudah jeber ya, karena pakai retainer X-Max itu dia ada sim-simannya gitu, lebih awet karena orsinil dia. Oke, mungkin sekian dulu ya. Nanti di part selanjutnya kita akan bubut rumah roller, kita akan beli karbu, nanti bubut piston gitu. Udah itu lanjut pemasangan sampai test drive gitu ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.